Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Putra Balkis sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang MTQ Profession Event Optimization Initiative. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Amira Fatini BR Pasar Ibu, selanjutnya Cut Ismatun Nufus, kemudian Mafira MZ, kemudian saya sendiri Putra Balkis, dan yang terakhir, Komodiatunisa Khairia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Amira Fatini BR Pasar Ibu. Oke, di slide ini kita akan bahas kenapa acara MTQ itu perlu dioptimalkan. MTQ bukan cuma acara lomba, tapi momen besar untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Karena itu, penyelenggaraannya harus benar-benar rapi dan efisien. Kalau acara disiapkan dengan optimal, semua proses dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar. Peserta merasa nyaman, penonton menikmati acara, dan panitia tidak kewalahan. Intinya, optimalisasi ini membantu memastikan MTQ berjalan lebih tertib, profesional, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi semua pihak. Selanjutnya, di slide ini kita menjelaskan kenapa kita perlu ada inisiatif baru untuk memperbaiki penyelenggaraan MTQ. Yang pertama, masalah penyelenggaraan. Selama ini masih ada kendala seperti miskomunikasi dan jadwal yang berubah-ubah. Dampaknya persiapan jadi kurang maksimal dan MTQ sebelumnya masih menghadapi beberapa masalah teknik. Yang kedua, tujuan inisiatif. Inisiatif ini dibuat supaya koordinasi antar panitia lebih rapi, resiko bisa diminimalkan, dan semua kegiatan bisa jelas penanggung jawabnya, seperti PIK dan KPI. Yang ketiga ada peningkatan sistem. Kita juga mau mengadopsi sistem digitalisasi supaya proses penyelenggaraan lebih efisien, mulai dari administrasi, pelaporan, sampai monitoring kegiatan. Dengan sistem ini diharapkan seluruh proses jadi lebih mudah dikontrol dan hasilnya lebih baik. Jadi, inisiatif ini muncul untuk menyelesaikan masalah lama dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan MTQ ke level yang lebih profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Mafira MZ akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang timeline kegiatan MTQ Provincial Event Optimization Initiative. Pada slide ini, kita melihat timeline kegiatan yang menjadi alur utama pelaksanaan proyek optimalisasi MTQ. Timeline dimulai sejak H-30 hari hingga H+3 hari. H-30 hari atau kick-off. Pada tahap ini, seluruh tim berkumpul untuk menyelaraskan rencana kerja, pembagian tugas, dan strategi pelaksanaan. Kick-off menjadi titik awal untuk memastikan semua pihak memahami arah proyek. Selanjutnya H-14 hari, yaitu evaluasi awal. 2 minggu sebelum acara dilakukan evaluasi untuk memeriksa progres tiap bidang. Tujuannya adalah memastikan semua berjalan sesuai rencana dan mendeteksi hambatan sejak dini. Selanjutnya H-7 hari, yaitu laporan pertengahan. 1 minggu sebelum acara, setiap divisi menyusun laporan perkembangan. Dari sini kita melihat deliverables yang sudah siap dan apa yang harus disesuaikan. Selanjutnya H-3 hari, yaitu finalisasi. Mendekati acara, semua persiapan difinalisasikan. Di tahap ini kita memastikan logistik, sistem IT, panggung, hingga akomodasi telah 100% siap. Selanjutnya H+3 hari, yaitu laporan akhir. Setelah acara, kami menyusun laporan evaluasi keseluruhan. Laporan ini berfungsi sebagai bahan refleksi untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya. Selanjutnya, struktur tim pelaksana. Pada slide ini menjelaskan struktur utama tim pelaksana yang berperan dalam keberhasilan optimalisasi MTQ. Yang pertama, Project Director. Project Director bertanggung jawab atas keseluruhan proyek. Ia memastikan semua tahapan berjalan sesuai timeline dan standar yang ditetapkan. Project Director juga menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan inisiatif ini. Yang kedua, Ketua Panitia Daerah.
Ketua Panitia Daerah memimpin panitia lokal. Ia mengordinasikan kegiatan langsung di lapangan serta memastikan kerjasama yang efektif dengan pemerintah daerah, peserta, dan pihak eksternal. Yang ketiga, koordinator bidang. Koordinator bidang memegang peran penting dalam aspek teknis seperti logistik, konsumsi, publikasi, hingga dokumentasi. Mereka menjadi penghubung antara vendor, volunteer, dan tim lainnya sehingga semua pekerjaan berjalan sinkron. Struktur ini membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan terkoordinasi dengan baik, risiko dapat diminimalkan, dan penyelenggaraan MTQ berjalan lebih profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Judis Matunufus akan melanjutkan penjelasan tentang KPI Proyek. KPI Proyek ataupun Key Performance Indicators yaitu digunakan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Pada pembahasan kali ini ada dua KPI utama yang digunakan. Yang pertama ada KPI waktu dan yang kedua ada KPI biaya. KPI waktu berfokus pada ketepatan jadwal dan juga penyelesaian milestone. KPI waktu ini digunakan untuk memeriksa apakah setiap tahap ataupun milestone proyek sudah mencapai 100% sesuai target. KPI proyek ini juga menjamin bahwa seluruh aktivitas proyek berjalan tepat waktu dan juga memastikan bahwa jadwal pelaksanaan MTQ ataupun agenda terkait lainnya dapat terselenggara optimal tanpa adanya hambatan keterlambatan. Selanjutnya ada KPI biaya. Fokus dari KPI biaya ini yaitu efisiensi pengelolaan anggaran. KPI biaya ini mengontrol agar varian biaya ataupun selisih antara anggaran rencana dan aktual tetap berada di bawah 5%. KPI biaya ini menjaga agar penggunaan anggaran tetap efisien, tidak boros, dan sesuai dengan perencanaan keuangan. Dan juga memastikan sumber daya dalam bentuk sumber daya manusia, alat operasional digunakan secara tepat dan proporsional selama proyek berlangsung. KPI biaya ini juga mengurangi risiko pembengkakan biaya yang bisa mengganggu tahapan lain di proyek. Selanjutnya, digitalisasi lomba. Digitalisasi lomba adalah proses mengubah seluruh mekanisme penyelenggaraan lomba dari metode manual menjadi metode berbasis teknologi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, ketepatan data, transparansi nilai, serta kualitas pengalaman peserta dan juga panitia. Pada penjelasan kali ini ada 3 komponen utama digitalisasi lomba. Yang pertama ada sistem IT, kemudian ada tracking digital, dan yang terakhir ada analisis data. Baik, yang pertama ada sistem IT, yaitu platform ataupun aplikasi yang menangani seluruh proses administrasi, operasional, dan juga teknis lomba secara digital. Ini menggantikan pencatatan secara manual. Fungsi utama dari sistem IT ini yang pertama ada pendaftaran peserta online. Peserta dapat mendaftar melalui sistem tanpa adanya formulir secara fisik. Kemudian yang kedua ada manajemen jadwal otomatis, yaitu sistem mengatur jam tampil peserta, venue, serta jadwal juri. Kemudian fungsi yang ketiganya yaitu pengelolaan data peserta dan juga cabang lomba. Semua data tersimpan rapi dalam database yang dapat diakses dengan cepat. Kemudian yang keempat ada dashboard monitoring, yaitu panitia bisa melihat jumlah peserta, progres cabang lomba, status nilai, data kehadiran, juga laporan teknis. Kemudian ada integrasi dengan perangkat penilaian. Juri dapat menginput nilai langsung dari aplikasi, mengurangi human error. Kemudian keuntungan dari sistem IT ini yang pertama ada proses lebih cepat dan efisien, kemudian mengurangi berkas kertas yang rentan hilang ataupun rusak, kemudian memudahkan koordinasi antar panitia, mempercepat publikasi hasil, dan juga meningkatkan profesionalitas acara. Kemudian yang kedua ada tracking digital. Tracking digital ini yaitu sistem pemantauan yang memungkinkan panitia, peserta, dan juga juri melihat perkembangan lomba secara langsung ataupun real time melalui perangkat digital. Yang di tracking dia itu yang pertama ada kehadiran peserta. Sistem mencatat siapa saja yang sudah hadir, siapa yang belum, dan juga siapa yang sedang tampil. Kemudian yaitu tracking ini yaitu pergerakan jadwal. Jika ada keterlambatan, sistem langsung memperbarui informasi ke semua pengguna. Kemudian ada status lomba. Status lomba ini dia mendeteksi apakah sedang berlangsung, menunggu, selesai, ataupun ditunda. Kemudian ada posisi ataupun lokasi venue. Posisi dan lokasi venue ini juga dapat di-tracking, yaitu peserta bisa tahu lokasi cabang lomba tanpa bertanya-tanya. Kemudian ada tracking progress juri.
Ini yaitu men-tracking apakah nilai sudah diinput ataupun masih diproses. Manfaat tracking digital ini yang pertama ada meminimalkan miskomunikasi antar panitia, kemudian peserta tidak kebingungan soal jadwal tampil, kemudian juri tahu kapan sesi penilaian dimulai, menghindari kerumunan dan tumpang tindih jadwal, dan juga mempercepat alur acara sehingga lebih tertib. Yang ketiga ada analisis data, yaitu proses mengolah semua informasi lomba untuk menghasilkan insight yang membantu panitia mengevaluasi dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Data yang dianalisis ini yang pertama ada nilai peserta yang berupa rata-rata nilai, penyebaran nilai, dan juga pola penilaian antar juri. Kemudian yang kedua ada efisiensi jadwal yang berisi apakah ada cabang yang sering terlambat ataupun durasi perlombaan, dan juga perbandingan rencana versi realisasi. Yang ketiga ada kehadiran peserta. Ini yaitu mencakup tingkat absensi, penyebab keterlambatan, dan juga cabang mana yang paling padat. Kemudian yang keempat ada angka komplain ataupun error, yaitu perbaikan sistem, evaluasi panitia, perbaikan alur untuk tahun berikutnya. Kemudian output dari analisis ini yaitu laporan otomatis berbentuk PDF ataupun dashboard, kemudian grafik ternilai, evaluasi efisiensi lomba, dan juga insight untuk perbaikan event berikutnya. Manfaat besar dari analisis data ini yaitu yang pertama ada keputusan lebih objektif dan berbasis angka, kemudian panitia tahu area mana yang harus ditingkatkan, mengurangi bias dalam penilaian, dan juga dokumentasi lebih rapi dan mudah laporkan ke pihak terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang KPI proyek. Pada slide ini kita membahas KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan untuk memastikan penyelenggara MTQ berjalan efektif dan sesuai target. KPI pertama adalah aspek waktu, yaitu memastikan seluruh milestone dapat tercapai 100% sesuai jadwal. Dengan pengukuran ini, kita bisa mengetahui apa setiap proses persiapan berjalan tepat waktu atau ada bagian yang perlu dipercepat. Selanjutnya adalah KPI biaya, yang menekankan pentingnya menjaga varians anggaran tetap di bawah 5%. Artinya pengeluaran harus terkontrol dan sesuai dengan perencanaan sehingga tidak ada pemborosan atau kekurangan dana menjelang hari pelaksanaan. Dengan kedua KPI utama ini, yaitu waktu dan biaya, kita dapat memastikan penyelenggara MTQ berjalan lebih profesional, efisien, dan mampu memenuhi standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang digitalisasi lomba. Inisiatif ini merupakan langkah penting untuk membawa penyelenggaraan MTQ ke arah yang lebih modern dan efisien. Pertama, penggunaan sistem IT memungkinkan proses pengelolaan data peserta dan hasil lomba menjadi jauh lebih cepat, terorganisir, dan minim kesalahan. Selanjutnya ada tracking digital, memudahkan panitia melakukan pemantauan secara real-time. Informasi seperti jadwal tampil, status penilaian, hingga progres setiap cabang lomba dapat diakses dengan cepat melalui platform digital. Tidak hanya itu, sistem digital juga membantu dalam analisis data. Dengan data yang tersimpan rapi, panitia dapat melakukan evaluasi mendalam terkait penyelenggaraan lomba, mulai dari kecepatan proses hingga pola penilaian. Semua hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelenggaraan MTQ di masa mendatang. Secara keseluruhan, digitalisasi lomba menjadi fondasi penting dalam menciptakan MTQ yang lebih modern, transparan, dan efisien. Nah, pada slide ini kita akan membahas manfaat langsung dari inisiatif digitalisasi dan perbaikan sistem MTQ, khususnya dari sisi pendidikan dan tata kelola. Pertama, penguatan tata kelola. Inisiatif ini membuat penyelenggaraan MTQ jadi lebih sesuai dan standar. Semua proses jadi lebih jelas alurnya, mulai dari siapa yang bertanggung jawab, bagaimana alur kerja, sampai bagaimana laporan dibuat. Selain itu, transparansi meningkat sehingga semua pihak bisa memantau perkembangan kegiatan dengan jelas. Kedua, peningkatan efektivitas. Dengan sistem yang rapi dan terintegrasi, koordinasi antar tim jadi jauh lebih mudah. Risiko miskomunikasi bisa dikurangi, dan proses pengambilan keputusan jadi lebih cepat. Sistem digital juga membantu meminimalkan salah input atau kesalahan administrasi. Jadi, kerja panitia lebih efisien. Intinya, proses lebih cepat, lebih jelas, dan hasilnya lebih akurat.
Kesimpulannya, optimalisasi penyelenggaraan MTQ itu memang penting untuk memastikan acara berjalan lebih efisien, rapi, dan profesional. Dari evaluasi MTQ sebelumnya, kita lihat masih ada masalah seperti miskomunikasi, jadwal berubah-ubah, dan kurangnya koordinasi antar pihak. Karena itu, kita perlu inisiatif yang menyentuh 3 hal utama. Yang pertama yaitu perbaikan sistem koordinasi, yang kedua penetapan PIC dan KPI, yang ketiga penggunaan sistem berbasis IT. Dengan timeline yang jelas, tim yang bekerja lebih terstruktur, monitoring rutin, dan digitalisasi lomba, kualitas acara bisa meningkat secara signifikan. Panitia bisa bekerja lebih efektif dan keputusan lebih cepat diambil karena semua data tersimpan dengan baik dan transparan. Secara keseluruhan, inisiatif ini membuat tata kelola MTQ lebih kuat, efektivitas kerja lebih tinggi, dan pengalaman penyelenggaraan jadi lebih lancar, responsif, dan berfokus pada hasil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.